Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hamim Prakayuda dengan nomor induk mahasiswa 41121010057. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas yang telah diberikan untuk kelompok kami, yaitu pada mata kuliah studi perancangan dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Mawardi Amin, MT, yang beranggotakan dari kelompok 11 yaitu Hamim Rakayuda, yaitu saya sendiri, Aldi Nugroho, dan Muhammad Vito Nugraha. Selanjutnya untuk pembagian tugas dari kelompok kami membuat rumah bangunan 3 lantai. Yang pertama adanya pekerjaan persiapan, lalu pekerjaan struktur bawah, struktur atas, pekerjaan arsitektur, dan yang terakhir adalah pekerjaan MEP. Untuk pekerjaan persiapan serta pekerjaan struktur bawah, ini dinaungi oleh Aldi Nugroho. Untuk pekerjaan struktur atas dinaungi oleh saya sendiri, yaitu Hamim Rakayuda. Dan untuk pekerjaan arsitektur dan pekerjaan MEP dinaungi oleh Muhammad Vito Nugraha. Selanjutnya, untuk melihat dari daftar gambar yang telah ada, untuk denah lantai 1, berikut ialah denahnya. Terdapat ruang makan, kamar tidur, dapur, kamar tidur pembantu, ada pun juga toilet di sebelah sini, terus ruang keluarga, garasi, ruang tamu, teras, adanya carport, dan berikut juga ada taman yang cukup luas. Dari ke bawah. Berikut untuk denah lantai 2, untuk tugas ini kelompok kami tipikal bangunannya itu merupakan tipe tipikal dari lantai 1 sampai dengan lantai 3. Dan untuk denah lantai 2 sama dengan denah lantai 3, terdapat kamar tidur utama, dapur, gudang, serta kamar tidur, ruang keluarga, dan kamar tidur lagi. Berikut adalah potongan 1.1, yaitu untuk potongan yang melihatkan adanya sebuah tangga dari lantai 1 sampai dengan lantai 3. Potongan 2.2, berikut adalah tampak depan dari gambar tersebut. Selanjutnya, berikut adalah denah kolom lantai 1. Terdapat 20 buah. Berikut ialah denah ukuran kolom lantai 1, yaitu 250 dikali dengan 250 mm. Berikut adalah denah balok induk lantai 2. Berikut denah balok induk lantai 3. Berikut balok induk atap. Selanjutnya adanya denah ukuran balok lantai 2 sampai dengan atap. Denah balok anak lantai 2 sampai dengan atap. Berikutnya adalah denah plat lantai 2 sampai dengan atap. Selanjutnya adanya denah ukuran plat lantai dari lantai 2 sampai dengan atap menggunakan ketebalan lantai 120 mm. Berikut gambar penelangan kolom dan balok. Kolom K1, balok B1, balok B2, balok B3, serta balok B4. Selanjutnya ke analisa kuantiti. C, untuk pekerjaan struktur atas, yang pertama ada pekerjaan kolom. Yang pertama adalah pekerjaan penulangan. Terdapat jumlah kolom sebanyak 20 buah. Dihitung dari bentang kolom, lebar kolom, serta panjang kolom, dimensi, dan panjang satu batang besinya. Dari 3,5 meter untuk bentang kolom, 0,25 meter untuk lebar kolom, 0,25 meter untuk panjang kolom,
0,0625 meter persegi untuk dimensi kolom dan 12 meter untuk panjang satu batang besi. Jumlah tulangan utama sebesar 23,3 buah digenapkan menjadi 24 dan berat tulangan utama sebesar 156,3. Untuk jumlah tulangan sengkang total, berat tulangan sengkang total, dan panjang tulangan sengkang total. Lalu di total semua menghasilkan dengan 395,2 kg. Hasilnya didapatkan dari penjumlahan berat utama total ditambah dengan berat tulangan sengkang total. Untuk kolom K1 lantai 1, berikut untuk kolom K1 lantai 2, jumlah kolomnya 20, bentang kolomnya 3,5, lebar kolomnya 0,25, panjang kolom 0,25, dimensi kolom 0,0625, dan panjang batang besi 12 meter. Lanjut untuk perhitungannya, yaitu jumlah ulangan total 23,3 buah, berat tulangan utama total sebanyak 156,3 kg, panjang tulangan utama yaitu sepanjang 14 meter, untuk jumlah tulangan sengkang total yaitu 466,667 buah, berat tulangan sengkang total yaitu sebesar 238,8556 kg, panjang tulang sengkang total yaitu sepanjang 387,3333 meter. Hasilnya mendapatkan 395,2 pertambahan penjumlahan dari berat tulangan total utama dan berat tulangan sengkang total. Untuk kolom K1 lantai 3, jumlah kolom 20 buah dengan bentangan kolom sepanjang 3 meter, lebar kolom 0,25, panjang kolom sebesar 0,25, dimensi kolom 0,0625, dan panjang satu batang besi yaitu 12 meter. Lanjut untuk perhitungannya dan jumlahannya. Jumlah tulangan utama total yaitu sebanyak 20 buah, berat tulangan utama total seberat 134 kg, panjang tulangan utama total 12 meter. Selanjutnya untuk jumlah tulangan sengkang total yaitu sebanyak 400 buah, berat tulangan sengkang total seberat 204,7333 kg, panjang tulangan sengkang total 332 meter. Di total dengan hasil penjumlahan 338,7 dengan penjumlahan dari berat tulangan utama total dengan berat tulangan sengkang total. Selanjutnya untuk kolom praktis KP atau KP lantai 1 dan lantai 2. Jumlah kolomnya terdapat 42 buah, jumlah bentangan kolom 3,5 meter, jumlah lebar kolom selebar 0,15 meter, panjang kolom 0,15 meter, dimensi kolom 0,0225 meter persegi, dan panjang satu batang besi yaitu 12 meter. Untuk jumlah tulangan utama total yaitu 49 buah, berat utama total seberat 90,7 kg, panjang tulangan utama total yaitu 14 meter. Jumlah tulangan sengkang total 1.225 buah, berat tulangan sengkang total yaitu 208,0663 kg, panjang tulangan sengkang total yaitu 526,75 meter. Menghasilkan 298,7 dari penjumlahan berat tulangan utama total dan berat tulangan sengkang total. Kolom praktis lantai 3. Jumlah kolomnya ada 21 buah, bentangan kolomnya 3 meter, lebar kolom 0,15, panjang kolom 0,15, dimensi kolom 0,0225 meter persegi. Jumlah tulangan utama total sebanyak 21 buah, berat tulangan utama total 38,9 kg, berat tulangan utama total 12 meter, jumlah tulangan sengkang total yaitu 525 buah, berat tulangan sengkang total seberat 89,17125 kg. Panjang tulangan sengkang total yaitu 225,75 meter. Menghasilkan 128 kg penjumlahan dari
berat tulangan utama total, dan berat tulangan sengkang total. Berikutnya pemasangan bekisting. Untuk kolom K1 lantai 1, jumlah kolom terdapat 20 buah, bentang kolom 3,5 meter, panjang kolom 0,25, lebar kolom 0,25. Keliling kolom sebesar 1 meter persegi. Dimensi bekisting yang digunakan untuk satu kolom ialah 3,5 meter persegi. Dimensi bekisting kolom total sebesar 70,70 meter persegi. Yang diambil di dimensi bekisting kolom total 70 meter persegi. Berikutnya kolom K1 lantai 2. Jumlah kolom 20 buah, bentangan kolom 3,5, panjang kolom 0,25, lebar kolom 0,25, keliling kolom 1 meter persegi, dimensi bekisting kolom 3,5, selanjutnya dimensi bekisting kolom total 70 meter persegi. Yang digunakan totalnya harus 70 meter persegi. Kolom K1 lantai 3, sebanyak 20 buah, bentang kolom 3 meter, 0,25 untuk lebar dan panjang kolom. Keliling total kolom ialah 1 meter persegi. Yang digunakan kali ini adalah dimensi bekisting kolom total, yaitu sebesar 60 meter persegi. Dapatnya dari dimensi bekisting satu kolom dikali dengan jumlah kolom. Berikutnya adalah kolom praktis lantai 1 dan lantai 2. Sampai dengan lantai 2, jumlah kolomnya terdapat 42 buah, bentang kolom 3,5, panjang kolom 0,15, lebar kolom 0,15, keliling kolom 0,6. Dimensi yang dibutuhkan adalah 2,1, menghasilkan dimensi bekisting kolom total yaitu 88,2 meter persegi. Selanjutnya untuk kolom praktis lantai 3. Jumlah kolomnya ada 21 buah, bentangan kolom 3 meter, panjang kolom 0,15 meter, lebar kolom 0,15, dan keliling kolom 0,6. Dimensi bekisting kolom 1,8, dimensi bekisting total yaitu 37,8 meter persegi. Selanjutnya, pekerjaan pengecoran untuk kolom K1 lantai 1. Jumlah kolom 20 buah, bentang 3,5, lebar kolom 0,25, panjang kolom 0,25, dimensi kolom 0,0625. Untuk volume satu kolom 0,21.875 meter kubik. Jadi volume total yaitu 4,375. Didapat dari pengkalian volume satu kolom dengan jumlah kolom yang akan dicor. Berikutnya untuk K1 lantai 2, kolom K1 lantai 2, jumlah kolomnya 20 buah, volume satu kolomnya 0,21.875. Volume total yaitu sebesar 4.000,375. Didapat hasil dari volume satu kolom dikali jumlah kolom. Kolom K1 lantai 3, jumlah kolom 20 buah, volume satu kolomnya 0,1875, volume total yaitu sebesar 3,75 meter kubik. Dihasilkan dari jumlah kolom dikali dengan volume satu kolom. Kolom praktis lantai 1 dan lantai 2. Jumlah kolomnya ada 42 buah, volume satu kolomnya adalah 0,07875, volume total 3,3075 meter kubik. Dihasilkan dari jumlah kolom praktis dikali dengan volume satu kolom. Kolom praktis lantai 3. Kolom praktis berjumlah 21 buah, dimensi volume satu kolomnya itu sebesar 0,0675 meter kubik, menghasilkan 1,4175 meter kubik. Selanjutnya, kebutuhan perawatan beton atau curing. Kebutuhan lantai 1 sebesar 114,1 meter persegi, lantai 2 141,1 meter persegi, lantai 3 97,8 meter persegi, yang dijumlah menjadi 326 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan balok. Jumlah balok adanya 19 buah,
bentangan satu baloknya yaitu 4 meter, tinggi baloknya 0,35 meter, lebar balok 0,175 meter. Kebutuhan bekis tinggi satu balok yaitu sebesar 3,5 meter persegi, kebutuhan bekis tinggi per satu lantainya yaitu 66,5 meter persegi, kebutuhan bekis tinggi total yaitu 199,5 meter persegi. Dihasilkan dari perkalian kebutuhan bekis tinggi per story dikali dengan jumlah story. Jumlah story karena ini ada 3 lantai, makanya dikalikan dengan 3. Untuk balok B1 2, jumlah baloknya ada 4, bentangan baloknya ada 3,43 meter, jumlah story-nya ada 3. Menghasilkan kebutuhan bekisting sebesar 3,00125 meter persegi, kebutuhan bekisting per story yaitu 12.000,5 meter persegi, kebutuhan total yaitu ke 36,015 meter persegi. Untuk B3, jumlah baloknya ada 4, bentangan baloknya 2,5, jumlah story-nya 3. Jadi kebutuhan totalnya adalah 26,25 meter persegi. BI 4, jumlah balok 4 buah, bentangan balok 2,43 meter persegi, 2,43 meter, jumlah story-nya ada 3. Kebutuhan bekisting total yaitu 25.515 meter persegi. BK1, jumlah balok ada 2 buah, bentangan baloknya 1,38 meter, jumlah story-nya hanya 1. Jadi total kebutuhan bekistingnya ialah 2.415 meter persegi. BK2, jumlah balok 2, bentangan baloknya 0,78 meter, jumlah story 1. Jadi kebutuhan total bekisting ialah 1,365 meter persegi. BA1, jumlah balok 1, bentangan balok 1,5 meter, jumlah story-nya ada 3. Kebutuhan bekisting total sebesar 3,9375 meter persegi. BA2 terdapat jumlah balok 1 buah, bentang balok 1 meter, jumlah story 3. Kebutuhan total bekisting adalah 2,625 meter persegi. BA3 terdapat 1 buah jumlah balok, bentang baloknya 0,43, jumlah story-nya 3. Kebutuhan bekisting total 1,12.875 meter persegi. BA4 jumlah baloknya ada 2 buah, bentangan balok ada sepanjang 1,5 meter, jumlah story-nya 3, kebutuhan bekisting total 7.875 meter persegi. BA5, jumlah balok ada 1, bentangan balok 3,43 meter persegi, jumlah story 3, kebutuhan bekisting total ada 9.375 meter persegi. BA6, jumlah balok 1, bentang balok 1,5 meter, jumlah story 3, kebutuhan bekisting total 3,9375 meter persegi. BA7, jumlah balok 2, bentang balok 1 meter, jumlah story 3, kebutuhan bekisting total 5,25 meter persegi. BA8, jumlah balok 2 buah, bentangan balok 1,93, jumlah story 3, total kebutuhan bekisting 10.325 meter persegi. BA9, jumlah balok 1, bentang balok 2 meter, jumlah story 3, kebutuhan bekisting total 5,25 meter persegi. BA10, jumlah balok 1, bentang balok 2,5, jumlah story 3, kebutuhan bekisting total ialah 6,5625 meter persegi. BA11, jumlah balok 2, bentangan balok 2,43, jumlah story 3, kebutuhan bekisting total 12,7575 meter persegi. BA12, jumlah balok 1 buah, bentang 1,93 meter, jumlah story 3, total bekisting adalah 5,06625 meter persegi. BA13, jumlah balok 1, bentang balok 1,5, jumlah story 3, kebutuhan total bekisting
3,9375 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan penulangan. BI1, jumlah balok 19 buah, bentang satu baloknya adalah 4 meter, tinggi baloknya 0,35 meter. Untuk tulangan utama, ukuran tulangan 16 meter, 16 mm, tulangan utama diameter 16, sebanyak 5 buah, dibutuhkan sebanyak 19 kg. Untuk tulangan sengkangnya yang dibutuhkan, tulangan sengkang sebesar 10 meter, 10 mm, berat satu batangnya 7,4 kg, jumlah storingnya ada 3. Jadi jumlah tulangan utama total sebanyak 285 buah, jumlah berat tulangan utama total seberat 361 kg, panjang tulangan utama total adalah 60 meter. Untuk tulangan sengkang dengan total 111,5 buah, beratnya 140,6 kg, dan panjangnya 1337,6 meter. Untuk yang pertama, berat tulangan utama total yaitu 361 kg, dan untuk tulangan sengkang yaitu sebesar 140,6 kg. BI2, jumlah balok 19 buah, berat bentang satu balok 4 meter, tinggi balok 0,35 meter. Untuk tulangan utamanya itu 13 mm, tulangan utama diameter 13, terdapat dibutuhkan 4 buah, berat satu batangnya 12,5. Menghasilkan berat per bersihnya yaitu 79,16667 kg. Untuk tulangan sengkang yang digunakan adalah diameter 10, berat satu batangnya 7,4, jumlah storingnya ada 3. Jadi untuk jumlah tulangan utama total 228 buah, berat total 237,5 kg, panjang tulang utama 48 meter. Untuk jumlah tulang sengkang 111,5 buah, beratnya 140,6 kg, panjangnya 13.337,6 meter. BI3, jumlah baloknya 4, bentang satu baloknya 2,5, tinggi baloknya 0,25. Tulangan utama yang digunakan diameter 10, untuk tulangan sengkang diameter 6. Jumlah tulangan total 48 buah, berat tulangan utama 18,5 kilo, panjang tulangan 30 meter. Jumlah tulangan sengkang total 9,7, beratnya 6,7, panjangnya 116 meter. BI4, jumlahnya 4, jumlah balok 4, bentangnya 2,43 meter, tingginya 0,25 meter. Tulangan yang dipakai diameter 10, 4 buah dengan berat satu batangnya 7,4. Untuk tulangan sengkang yang digunakan diameter 6, berat satu batangnya 2,66, sebanyak 3 lantai jumlah storingnya. Jadi untuk totalnya tulangan utama sebanyak 48 buah, beratnya 18 kg, panjangnya 29,6 meter. Untuk tulangan sengkang yang 9,4 buah, beratnya 6,5 kilo, panjangnya 112,8 meter. BK1, jumlah baloknya 2, bentang satu baloknya 1,38, tingginya 0,2. Yang digunakan ialah besi dengan diameter 10 mm sebanyak 5 buah. Satu batangnya seberat 7,4 kg. Untuk tulang sengkang yang digunakan diameter 6 mm, satu batangnya beratnya 2,66. Hanya terdapat di satu lantai. Jumlah totalnya adalah 10 buah dengan berat utama totalnya yaitu 1,7 kg. Panjangnya 6,9. Untuk tulangan sengkangnya
totalnya ada 0,7 buah, beratnya 0,6 kg, panjangnya 7,9 meter. BK2 terdapat 2 buah, bentang satu baloknya 0,78 meter, tinggi baloknya 0,2 meter. Yang digunakan pelanggan utamanya yaitu diameter 10, 5 buah, satu buahnya 7,4 kg. Pelanggan sengkang digunakan diameter 6, satu batangnya seberat 2,66. Hanya terdapat satu story. Jumlah total utama 10 buah, berat utama total 1,1 kg. Panjang tulang utama total 3,9 meter, tulang total 0,4 buah, berat tulang sengkang 0,3 buah, panjang tulang sengkang 4,5 meter. BA1 1 buah, bentang 1,5 meter, tinggi 0,1 meter. Tulangan yang digunakan diameter 8 sebanyak 4 buah. Tulangan utama. Untuk tulangan sengkang diameter 6, jumlah tulangan utama totalnya 12 buah, beratnya 1,8 kg, panjangnya 18 meter. Untuk sengkangnya 0,3 buah, 1 kg, dan 3,9. BA2 1 buah, 1 meter, 0,1 meter. Digunakan tulangan utama 8 mm, sebanyak 4 buah. Tulangan sengkangnya diameter 6. Untuk jumlah tulangan utama total 12 buah, beratnya 1,2 kg, panjangnya 12 meter. Untuk tulangan sengkang 0,2 buah, 0,7 kg, dan 0,6 meter. BA3 jumlah baloknya 1 buah, bentang satu baloknya ada 0,43 meter, tinggi balok 0,1 meter, digunakan besi dengan diameter 8 mm sebanyak 4 buah. Sedangkan tulangan sengkangnya 6 mm. Jumlah total utama 12 buah, 0,5 kg, 5,16 meter. 5,16 meter. Untuk sengkangnya 0,1 buah, 0,3 kg, dan 1,1 meter. B4 terdapat 2 buah, bentangnya 1,5, tingginya 0,1. Ukurannya yang digunakan tulangan utama yaitu 8 mm. Tulangan belakang 6 mm. Totalnya terdapat 24 buah, 3,6 kg, 18 meter, 0,7 buah, 2 kg, 7,8 meter. BA5 1 buah, 3,43, tinggi 0,2 m. Yang digunakan tulangan diameter 8 sebanyak 4 buah, sengkangnya 6, tulangan diameter 6 mm. Totalnya 12 buah, 4,1 kg, 41,16 meter. Untuk sengkangnya 2,5 buah, 2,3 kg, 29,5 meter. B6 1 buah, bentang 1,5, tinggi 0,1, digunakan tulangan diameter 8, banyak 4 buah, sengkangnya diameter 6. Berat tulangan utama total 1,8 kg. Untuk tulangan sengkang totalnya beratnya 1 kg. BA7 2 buah, bentangnya 1 meter, tingginya 0,1, digunakan diameter 8 sebanyak 4 buah sebagai tulangan utama, dan diameter 6 untuk tulangan sengkang. Totalnya 2,4 kg untuk tulangan utama dan tulangan sengkang 1,3 kg. BA8 terdapat 2 buah, bentangnya 1,93 meter, tingginya 0,1 meter. Digunakan besi diameter 8. Sebanyak 4 buah, tulangan sengkang 6 meter, 6 mm, totalnya 4,6 kg dan 2,6 kg. BA9 terdapat 1 buah, bentangnya 2 meter, tingginya 0,1 meter. Digunakan diameter tulangan utama yaitu sebesar 8 meter, sebanyak 4 buah, sengkangnya 6 meter, 6 mm, berat utama total 2,4 kg, berat tulangan sengkang total 1,3 kg. BA10 terdapat 2 buah, bentang 2,5, tinggi 0,15 meter,
diameter pelangan utama 8 mm sebanyak 4 buah, untuk pelangan sengkang 6 mm, jumlah total 5,9 kg, berat total 3,3 kg. BA11 terdapat 2 buah, bentang 2,43, tinggi 0,15 meter, diameter yang digunakan untuk sebagai pelangan utama 8 mm, sebanyak 4 buah, untuk pelangan sengkang 6 mm. Total pelangan utama 5,8 kg dan untuk pelangan sengkang 3,2 kg. BA12 terdapat 1 buah, bentang 1,93, tinggi 0,15 meter, digunakan diameter pelangan utama 8 mm dan sengkang 6 meter. Totalnya yaitu 2,3 kg untuk pelangan utama dan 1,3 kg untuk pelangan sengkang. BA13 terdapat 1 buah dengan bentang 1,5 meter dengan tinggi 0,1 meter. Diameter tulangan utama yaitu 8 mm sebanyak 4 buah, tulangan sengkang 6 mm. Dengan total berat utama 1,8 kg dan sengkang 1 kg. Selanjutnya daya pekerjaan pengecoran BI1. Jumlah balok ada 19 buah, bentang baloknya ada 4 meter, dengan tinggi balok 0,35 meter. Jumlah story ada 3. Jadi volume beton total balok ialah 13,965 meter kubik, dihasilkan dari volume beton per balok per story-nya dikalikan dengan jumlah story. Volume beton satunya dapat dari jumlah beton dikali dengan volume beton satu balok. Untuk BI2 dapat 4 buah, bentangnya sepanjang 3,43 meter, tingginya 0,3, story-nya ada 3, volume beton totalnya ada 1,8522 meter kubik. BI3 4 buah, bentang 2,5, tinggi 0,25, story-nya ada 3, volume beton totalnya 0,9375 meter kubik. Selanjutnya BI4 terdapat 4 buah dengan bentangnya 2,43, tinggi baloknya 0,25, jumlah story-nya 3. Volume beton total yaitu 0,99125 meter kubik. BK1 terdapat 2 buah dengan bentangannya 1,38 meter, tingginya 0,2 meter. Jumlahnya 1 story dengan total 0,0552 meter kubik. BK2 terdapat 2 buah dengan bentangan 0,75 meter, tinggi 0,2 meter, jumlah story-nya 1, dengan total volume baloknya adalah 0,0312 meter kubik. BA1 1 buah, bentangnya 1,5, tingginya 0,1, jumlah story-nya 3, totalnya 0,0225 meter kubik. Selanjutnya BA1 terdapat 1 buah, bentang baloknya ada 1,5 meter, tinggi baloknya 0,1 meter, jumlah story-nya 3, volume beton totalnya ialah 0,0225 meter kubik. BA2 jumlah baloknya ada 1, bentangnya 1 meter, tingginya 0,1 meter, jumlah story-nya ada 3, volume betonnya 0,015 meter kubik. BA3 ada 1 buah, bentangnya 0,43 meter, tingginya 0,1 meter, jumlah story-nya 3, volume beton totalnya 0,00645 meter kubik. BA4 terdapat 2 buah, bentangnya 1,5, tinggi 0,1, jumlah story-nya 3, volume totalnya adalah 0,045 meter kubik. BA5 terdapat 1 buah, bentangnya 3,43, tingginya 0,2, jumlah story-nya ada 3, volume beton totalnya 0,2058 meter kubik. BA6 terdapat 1 buah, bentangnya sepanjang 1,5 meter, tingginya 0,1 meter, jumlah story-nya 3. Volume beton totalnya 0,0225 meter kubik. BA7 terdapat 2 buah, bentangannya 1 meter, tingginya 0,1 meter, jumlah story-nya 3, volume beton totalnya 0,03 meter kubik.
BA8 terdapat 2 buah, bentangannya 1,93 meter, tingginya 0,1 meter, jumlah storingnya 3. Volume beton total 0,0579 meter kubik. BA9 jumlahnya ada 1, bentangannya 2 meter, tingginya 0,1 meter, jumlah storingnya ada 3. Volume beton total 0,03 meter kubik. BA10 2 buah, bentangannya 2,5, tingginya 0,15, jumlah storingnya 3. Volume beton total 0,16.875 meter kubik. BA11 terdapat 2 buah dengan bentangan 2,43 meter, tinggi 0,15 meter, jumlah storingnya 3, dan volume beton balok total 164.164.025 meter kubik. BA12 jumlah baloknya ada 1, bentangannya 1,93 meter, tingginya 0,15 meter, jumlah storingnya 3, volume beton balok total ialah 0,065.138 meter kubik. BA13 jumlah baloknya ada 1 buah, bentangan baloknya 1,5 meter, lebar balok tinggi baloknya 0,1, jumlah storingnya ada 3. Total volume totalnya ialah 0,0225 meter kubik. Selanjutnya adalah kebutuhan perawatan beton curing. Kebutuhan curing ialah sebanyak 368,5.238 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan plat. Yang pertama, pemasangan bekisting. Jumlah plat 3 buah. Panjang platnya 4 meter, lebar platnya 3,43 meter. Kebutuhan bekisting total dari jumlah story dikali dengan jumlah bekisting per story menghasilkan 123,48 meter persegi. Untuk S1, untuk S2-nya jumlah platnya ada 7 buah, panjang platnya 4 meter, lebarnya 4 meter. Kebutuhan bekisting satu platnya 16 meter persegi. Kebutuhan bekisting per story-nya sebesar 112 meter persegi. S3, jumlah platnya 3 buah, panjang platnya 4, lebar platnya 2,5, jumlah story-nya 3. Kebutuhan bekisting satu platnya dan kebutuhan bekisting totalnya 90 meter persegi. S4 jumlah platnya ada 3, panjang platnya ada 4 meter, lebar platnya 2,43 meter, jumlah story-nya 3, kebutuhan bekisting totalnya adalah 87,48 meter persegi. Selanjutnya pekerjaan penulangan lantai. Jumlah plat lantainya 3 buah dengan panjang platnya 3,4 meter persegi, 3,43 meter, lebar platnya 4 meter. Totalnya ialah berat total tulangan sebesar 115.556,2 kg. Untuk S2-nya jumlah platnya 7, panjang platnya 4, dan lebar platnya 4. Total tulangan yang dibutuhkan sebesar 1.367,15 kg. Untuk S3, jumlah platnya ada 3, panjang platnya 4 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Kebutuhan tulangannya itu 1.233,76 kg. S4 jumlah platnya ada 3 buah, panjang platnya 4 meter, lebarnya 2,43 meter. Jumlah kebutuhan tulangan yang dibutuhkan adalah 1.223,67 kg. Selanjutnya pengecoran plat lantai. Jumlah plat lantainya untuk S1 ada 3 buah, tebalnya 0,12, lebarnya 4, dan panjangnya 3,43, jumlah storingnya 3. Jadi volume beton yang diperlukan adalah 14,176 meter kubik. Untuk S2-nya jumlah platnya 7, tebalnya 0,12, lebarnya 4 meter, panjangnya
4 meter, dimensi platnya 16 meter persegi. Volume beton satu platnya 1,2, volume beton totalnya 13,44 meter kubik. S3 jumlah platnya ada 3, terus lebarnya ada 4 meter dan panjangnya 2,5 meter. Storingnya ada 3, jadi kebutuhan beton totalnya ialah 10,8 meter kubik. Untuk S4 ada 3 buah, panjangnya 4 meter, lebarnya lebarnya 4 meter, panjangnya 2,43 meter. Jumlah storingnya ada 3. Jadi volume beton totalnya adalah 10,4976 meter kubik. Untuk kebutuhan curing ataupun perawatan beton sebesar 412,96 meter persegi. Selanjutnya adalah pekerjaan tangga. Pekerjaan pertama pekerjaan berkisting, yang kedua adalah pekerjaan kita penulangan tangga. Jumlah tangga ada 1. Untuk berat total tulangan yaitu sebesar 102,656.509 kg. Dan berat total tulangan sama 102,6.509. Selanjutnya pekerjaan pengecoran. Volume beton untuk bordesnya sebesar 0,2904 meter kubik. Untuk anak tangganya 520.328 meter kubik. Untuk plat tangganya volume betonnya adalah 0,2438 meter kubik. Untuk balok tangganya volume betonnya adalah 0,04125 meter kubik. Kebutuhan perawatan beton curingnya adalah 10,09333 meter persegi. Selanjutnya adalah bill of quantity. Untuk di pekerjaan super atas dari pekerjaan kolom terbagi dari lantai 1, lantai 2, 3. Lantai 1 ada pekerjaan penulangan. Tulangan yang dibutuhkan adalah diameter 19, diameter 10, dan tulangan diameter 8. Terus selanjutnya adalah pekerjaan bekisting, pekerjaan pengecoran, dan kebutuhan perawatan beton untuk curing. Untuk lantai 2, pekerjaan tulangan. Tulangan yang dibutuhkan adalah diameter 19, diameter 10, dan diameter 8. Adanya pekerjaan bekisting, pengecoran, dan perawatan beton. Lantai 3, pekerjaan penulangan, yaitu terdapat tulangan diameter 19, diameter 10, diameter 8. Selanjutnya ada pekerjaan bekisting, pengecoran, dan kebutuhan beton untuk curing. Pekerjaan balok ada lantai 2, 3, dan lantai atap. Lantai 2 adanya pemasangan bekisting, pemasangan tulangan, tulangan yang dibutuhkan tulangan diameter 16, 13, terus 10, diameter 8, dan diameter 6. Ada pengerjaan pengecoran dan perawatan beton. Lantai 3, pemasangan bekisting. Selanjutnya tulangan. Tulangan yang dibutuhkan lantai 3 ada diameter 16, 13, diameter 10, diameter 8, dan diameter 6. Selanjutnya pekerjaan pengecoran, kebutuhan perawatan beton. Lantai atap, pemasangan bekisting, pemasangan tulangan, tulangan yang dibutuhkan diameter 16, diameter 13, diameter 10, diameter 8, dan diameter 6. Selanjutnya pekerjaan pengecoran dan selanjutnya pekerjaan perawatan beton atau curing. Untuk pekerjaan 4, lantai 2, lantai 3, dan lantai atap. Pertama, pemasangan bekisting, kedua pekerjaan penulangan, tulangan yang dibutuhkan diameter 10, selanjutnya pengecoran, kebutuhan perawatan beton. Untuk lantai 3, pemasangan bekisting, pemasangan penulangan, diameter 10 yang digunakan, pengerjaan pengecoran, kebutuhan perawatan beton. Lantai atap, pemasangan bekisting, pekerjaan penulangan yang digunakan diameter 10, pengerjaan pengecoran, kebutuhan perawatan beton. Untuk tangga lantai 1, pengerjaan bekisting, pengerjaan penulangan, tulangan yang digunakan diameter 13, 10,
Selanjutnya pengerjaan pengecoran dan kebutuhan perawatan beton. Untuk lantai 2, pekerjaan mengkisting, pekerjaan penulangan, diameter 13 dan diameter 10. Selanjutnya pengerjaan pengecoran dan kebutuhan perawatan beton. Untuk struktur atas pekerjaan kolom lantai 1, seperti berikut datanya, sampai dengan lantai 1, lantai 2, lantai 3, untuk pekerjaan balok, lantai 2-nya, lantai 3, lantai atap, pekerjaan plat, lantai 2, lantai 3-nya, lantai atap, pekerjaan tangga, lantai 1-nya, lantai 2, untuk HSP yang digunakan. Struktur atas untuk pekerjaan penulangan, pekerja, tulang besi, kepala tukang, dan mandor. Yaitu koefisiennya sebesar 0,00160. Ini diambil dari AHSP kebutuhan. Dengan kota kunci 1 kg penulangan kolom, balok, ring bulk, slough, dan shear wall untuk BJTP atau BJTS diameter lebih dari 12 mm secara semi mekanis. Kerjaan penulangan dengan total 25 juta 950.000 untuk pembersihan selanjutnya dengan total 12 juta 150.000. Penulangan selanjutnya 12 juta 150.000. Untuk pemasangan bekisting dengan total 324 juta 870.000. Pengerjaan pengacoran 1.778.417. Kebutuhan perawatan beton 23.586. HSP lantai 2 bagian penulangan sama dengan T1. Dan itu juga pemasangan bekisting sama dengan lantai 1. Untuk lantai 3 juga penulangan sama dengan lantai 1. Lalu pemasangan bekisting, pengerjaan pengecoran, dan pengecat kebutuhan beton kiri. Kerjaan balok. Untuk pemasangan 1 meter persegi bekisting untuk kolom 3 kali pakai. Untuk pekerjaan penulangan 2.A digunakan 1 kg penulangan kolom, balok, ring bulk, slough, dan shear wall untuk BJTP atau BJTS lebih dari 12 mm secara semi mekanis. Pengerjaan pengecoran dan ada kebutuhan perawatan beton kering. Untuk lantai 3 adanya pemasangan bekisting, pekerjaan penelangan, pengerjaan pengecoran, dan pengerjaan kebutuhan beton, atap, kisting, penulangan, pengecoran, dan beton kiri. Plat lantai 2 ada pemasangan kisting, penulangan, pengecoran, kiri. Ketiga, pemasangan kisting, penulangan, pengecoran,
curing. Lantai atap, masuk listing, penulangan, pengecoran, curing. Terakhir pekerjaan tangga, lantai 1 adanya pekerjaan listing, pekerjaan penulangan, dan pengecoran, curing. Lantai 2 pekerjaan listing, pekerjaan penulangan, coran, selanjutnya adalah curing. Untuk durasi, struktur atas dari pekerjaan penulangan lantai 1 sampai dengan lantai satunya, lantai 2-nya, lantai 3. Selanjutnya ada pekerjaan balok, sama bekisting dari lantai 2, lantai 3, lantai atap, pengecoran, dan kebutuhan perawatan curing. Ada pekerjaan plat, lantai 2, sting, penulangan, pengecoran, perawatan beton. 3, bekisting, penulangan, pengecoran, curing. Atap, kerjaan tangga, dari 2-nya, untuk rekapitulasi durasi. Struktur atas lantai 1 dengan total 12 hari, pekerjaan penulangan 1 hari, bekisting 8 hari, pengecoran 2 hari, dan curing 1 hari, total 12 hari. Untuk lantai 2-nya juga 12 hari, dan lantai 3 adalah 10 hari. Untuk pekerjaan balok dari lantai 2 dan lantai 3 lantai atap, yaitu lantai 2 sebesar 13 hari, selama 13 hari, lantai 3 selama 13 hari, lantai atap selama 13 hari. Untuk pekerjaan plat, lantai 2, 3, dan atap. Untuk lantai 2, selama 14 hari, lantai 3 selama 14 hari, dan lantai atap selama 15 hari. Pekerjaan tangga untuk lantai 1, yaitu selama 4 hari, dan lantai 2 selama 4 hari. Total durasi untuk bagian struktur atas, yaitu kurang lebihnya 121 hari. Ya. Untuk RAB-nya, karena tadi sudah juga didaftarkan satu-satu di AHSP, masuk di bagian AHSP, sudah ditampilkan juga data-data yang digunakan pada AHSP. Untuk total biaya dari pekerjaan struktur atas, untuk pekerjaan kolom lantai 1 itu sebesar 52.276.000, lantai 2-nya 59.276.000, lantai 3-nya 50.808.000. Untuk pekerjaan balok, lantai 2-nya 60.894.000, lantai 3-nya 62.435.000, lantai atapnya 60.894.000. Untuk pekerjaan plat lantai 2, 100.036.000, lantai 3-nya 100.096.000, dan lantai atap 100.965.000. Untuk pekerjaan tangga totalnya 5.498.000, lantai 2-nya 5.498.000. Dengan total RAB pekerjaan struktur atas dari pekerjaan kolom sampai dengan pekerjaan tangga memakan biaya sebesar 676.622.410 rupiah. Jadi totalnya adalah 676 juta untuk pekerjaan struktur atas pada proyek pembangunan. Selanjutnya adalah cost breakdown structure untuk bangunan 3 lantai dengan total biaya anggaran 1.890.692.761 rupiah. Pekerjaan atas
pekerjaan struktur atas yaitu sebesar 676.622.410 rupiah. Pekerjaan kolomnya memakan biaya 169.361.417 rupiah. Pekerjaan baloknya 184.225.843 rupiah. Pekerjaan bannya 312.338.896 rupiah. Untuk terakhirnya adalah pekerjaan tangga yaitu 10.956.225 rupiah. Kurva S-nya dari struktur atas dari lantai 1 dimulai pada saat pekerjaan penulangan di bulan keempat di minggu kedua. Pengerjaan struktur dimulai dari bulan keempat di minggu kedua sampai akhir pengerjaan yaitu pekerjaan tangga yaitu di bulan ke-9 di minggu pertama. Selanjutnya untuk sumber daya. Dari struktur atas untuk pekerjaan penulangan sebanyak 14 orang. Dan, maaf, salah, peralatannya sebanyak 14. Bahannya ada 165 dan tenaga kerjanya ada 4 orang. Begitupun selanjutnya untuk bagian penulangan caranya diambil dari AHSP kurang lebihnya, namun dirubah pada saat melakukan rumus. Selanjutnya ada ya pekerjaan bekisting, pekerjaan pengecoran, perawatan beton, lantai 1. Dan lantai 2 ada pekerjaan penulangan, pekerjaan bekisting, pekerjaan pengecoran, perawatan beton. Lantai 3 pun begitu. Lantai 3 juga sama, sampai dengan pekerjaan. Nah, selanjutnya untuk jadwal tenaga kerja. Floor atas dari lantai 1, jumlahnya ada 3. Untuk pekerja, tukang besinya ada 3, kepala tukangnya 1, dan mandornya 1. Untuk jalan penulangan, pertama, untuk penulangan berikutnya, pekerjanya ada 3, tukang besinya 3, mandornya 1, dan kepala tukangnya 1. Selanjutnya pekerjanya ada 2, tukang besinya 2, mandornya 1, tukangnya 1. Pemasangan bekistim, pekerjanya ada 10, tukang kayunya 8, kepala tukang 1, dan mandor 1. Pekerjaan pengecoran, pekerjanya 6,
tukang batu atau temboknya ada dua, kepala tukangnya satu, mandornya satu. Kalau untuk curing itu hanya pekerja dan mandor sebanyak 4 dan satu. Begitu pun seterusnya sampai dengan di kerjaan, plat, dan tangga. Untuk histogram tenaga kerjanya, karena tadi kita mulai dari bulan 4 di minggu kedua, 4 minggu kedua sampai dengan minggu bulan ke-9 minggu ke-1. Dapat kita lihat jumlah tenaga kerjanya yang dibutuhkan di minggu keempat sampai dengan di minggu ke-9. Minggu keempat masih sedikit untuk jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, namun signifikan pada saat di minggu ke-7. Lalu kembali rendah pada minggu ke-8 dan minggu ke-9. Maaf, ini sesuai minggu. Berarti kalau untuk bulan keempat minggu kedua, berarti kita mulai dari minggu 14 ya. Maaf ya. Dari minggu 14 sampai dengan di minggu 9 bulan. Tenaga kerjanya, lalu ada berikutnya untuk mandor, kepala tukang, pekerja, dan tukang kayu. Tukang batu, tukang besi, dan tukang cat, listrik, terukur. Namun yang dibutuhkan untuk struktur atas yaitu adanya mandor, kepala tukang, pekerja, tukang kayu, tukang batu, dan tukang besi. Selanjutnya ada jadwal material. Lantai satu adanya BJTS diameter 22 dan BJTP diameter 10 dan kawat tali beton bentrat sebanyak 160 buah untuk BJTS-nya dan bentratnya 5 kilo. 165 kilo totalnya. Selanjutnya ada 258 kilo. Selanjutnya adanya 115 kilo. Untuk pemasangan bekisting dibutuhkan paku, minyak bekisting, balok kayu, plywood, kayu dolken. Untuk pekerjaan pengecoran, adanya dibutuhkan semen Portland, pasir, kerikil, air, dan fly ash. Untuk perawatan beton atau curing, hanya dibutuhkan karung goni. Begitupun seterusnya, untuk lantai 2 dan lantai 3. Selanjutnya untuk pekerjaan balok. Pada lantai 2, pekerjaan bekistingnya dibutuhkan paku, minyak bekisting, balok kayu, plywood, dan kayu dolken. Yang digunakan BJTS diameter 22 dan BJTP diameter 10 dan bendrat. Lalu adanya BJTP dan BJTS dan kawat bendrat sebanyak 127 kilo, 84 kilo, 112 kilo, 14 kilo, dan 13 kilo. Untuk pekerjaan pengecorannya dibutuhkan semen Portland, pasir beton, kerikil, air, dan fly ash. Untuk perawatan beton curingnya juga dibutuhkan karbon. Begitupun juga sampai dengan lantai 3 dan lantai atap atau lantai 4. Untuk pekerjaan alat, lantai 2. Pemasangan bekisting dibutuhkan paku, minyak bekisting, balok kayu, plywood, dan kayu dolken. Untuk pekerjaan penulangannya sebesar
pekerjaan pengecoran, adanya semen, pasir, kerikil dan air. Untuk perawatan betonnya hanya butuh karung goni. Begitupun sampai dengan lantai atap. Untuk pekerjaan tangga lantai satu dibutuhkan untuk memasang bekisting adanya paku, minyak bekisting, balok kayu, plywood, kayu dolken. Untuk penulangannya BJTS di meter 22 dan BJTP di meter 10 dan alat beton bendrat. Selanjutnya untuk BJTP dan BJTS dan kalat bendrat. Untuk pengajian pengecoran dibutuhkan semen Portland, pasir beton, kerikil, dan air. Perawatan kiring dibutuhkan karung goni. Begitupun dengan lantai 2 pekerjaan tangga. Histogram material yang dibutuhkan dari paku, kasur kecil, lalu adanya semen Portland, minyak bekisting, kerikil, fly ash, paku, plywood, goni, dan kawat bendrat untuk pekerjaan struktur atas. Untuk jadwal peralatan, struktur atas, bar bender dan bar cutter ini dibutuhkan sebanyak 7 hari. Untuk pekerjaan pengecoran adanya molen atau beton mixer selama 1 hari. Untuk lantai 2 juga sama, kar bar bender dan bar cutternya selama 7 hari. Untuk pengecorannya truk molennya 1 hari. Begitu pun seterusnya sampai dengan lantai 3. Jangan balok, berbeda dengan cutter, dan juga apa, molen atau beton mixer. Itu pun seterusnya sampai dengan pekerjaan tangga. Lalu adanya histogram kan yang dibutuhkan pada pekerjaan struktur atas hanya cutter, bar bender, dan molen mixer. Untuk cutter baja beton minggu pada minggu ke-9, bendernya di minggu ke-14, betonnya di minggu 20. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih ya, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.